Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusan perkuliahannya ya. Baik, kita masuk di sesi 2. Ini adalah video pengayaan untuk sesi 2, di mana pada sesi 2 ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali audit kompatibilitas dan strategi MSDM BK. Ya, sebelumnya diketahui ya bahwa audit kompatibilitas itu merupakan suatu proses sistematik dan formal untuk mengevaluasi keselarasan dan konsistensi strategi, kebijakan, praktik, manajemen sumber daya manusia dengan sasaran dan strategi perusahaan. Nah, dalam hal ini dibedakan menjadi dua, yaitu keselarasan eksternal dan internal. Apa itu eksternal? Yaitu aktivitas praktik SDM konsisten dengan kebutuhan atau tidak. Kemudian kalau internal, apakah subsistem manajemen SDM terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain atau tidak. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari ya di sesi 1 mengenai apa itu audit, apa saja tahapannya, kemudian fungsinya, manfaat, dan kita memahami bahwa audit bertujuan memastikan efektivitas, kepatuhan, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi organisasi. Nah, pada sesi kedua ini kita dihadapkan pada situasi bagaimana cara mengukur efektivitas tersebut. Apa saja indikatornya? Seperti di soal, kita lihat bahwa ada organisasi yang telah menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dalam berbagai praktik pengelolaan. Nah, namun manajemen ingin mengetahui apakah penerapan sistem tersebut berjalan efektif sesuai dengan tujuan organisasi atau tidak. Bagaimana organisasi dapat mengukur efektivitas penerapan MSDM-BK tersebut? Apa saja indikatornya yang bisa digunakan untuk menilai efektivitasnya? Saya rasa semua bisa menjawab dengan benar ya. Ini adalah pengertian dari audit kan? Tentu saja, organisasi dapat mengukur dengan melihat kesesuaian antara praktik yang berjalan dengan standar kompetensi yang ditetapkan, yaitu dalam hal ini hasil pelaksanaan praktik SDM serta pencapaian kinerja individu dan organisasi. Menjawab itu saja sudah dapat 50 poin. Kemudian, menggunakan apa yang mengukurnya? Yaitu indikatornya apa saja? Saudara mahasiswa, dari mana sih kita harus membuat indikator? Apakah kita boleh mereka-reka sendiri? Nah, variabel, indikator, parameter adalah istilah yang selalu digunakan di dalam kegiatan penelitian. Dan sejalan ya dengan kegiatan audit, yaitu meneliti dan menilai dengan sistematis suatu keadaan. Dari variabel, indikator akan ditemukan. Dan itu akan memberikan petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan yang akan digunakan untuk mengukur perubahan-perubahan apa saja, tergantung pada variabel yang diteliti. Dan parameter itu adalah alat ukur untuk melihat keberhasilan tujuannya, sampai tidak tujuannya, sampai target atau tidak. Parameter-parameter itu harus menyimpan nilai untuk diproses nanti dan bisa diinterpretasikan. Sering disebut oleh perusahaan itu KPI, Key Performance Indicator. Namun diskusi ini hanya sebatas indikator ya. Boleh nggak sih kita misalnya membuat indikator sendiri seperti tadi saya sampaikan? Misalnya berdasarkan observasi kita sendiri, berdasarkan pengalaman? Tidak boleh. Sebaiknya kita tidak menggunakan itu menjadi sumber utama, tapi gunakanlah teori. Kita cari grand teori yang merujuk pada variabel yang akan kita teliti. Dari situ barulah kita lihat, kita mau meneliti apa nih tentang SDM, kita cari grand teorinya. Kita cari, misalnya kita cari undang-undang ketenaga kerjaan, berdasarkan itu kita buatkan kompetensinya. Begitu ya. Namun dalam hal latihan diskusi ini kita berpegang pada modul BMP saja. Pada modul 2 itu ada di halaman 212. Nah, tentang efisiensi dan efektivitas manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Dari situ kita bisa mengambil indikator dari dua variabel tersebut. Ada efisiensi dan ada efektivitas. Dalam hal efisiensi praktek MSDM BK diukur dari efisiensi biaya-biaya program SDM, mencakup keseluruhan fungsinya, mulai dari biaya rekrutmen, biaya seleksi, biaya gaji atau upah, biaya penelitian dan pengembangan SDM, dan lain-lain. Efektivitas praktiknya diukur dari peningkatan kompetensi yang berdampak pada kinerja tinggi, kepuasan kerja tinggi, ketaatan asas
terhadap kebijakan, sistem, prosedur, peraturan. Nah, itu adalah efektivitas. Di sini kita bahas adalah efektivitas. Maka beberapa indikator yang dapat digunakan. Yang pertama, kesesuaian kompetensi dengan jabatan. Itu penting. Apakah karyawan yang direkrut ditempatkan telah memenuhi standar kompetensi yang disyaratkan? Yang kedua, peningkatan kompetensi karyawan. Kita bisa melihat nih indikatornya. Dari hasil pelatihan dan pengembangan Litbang tadi, misalnya evaluasi pelatihan, bagaimana kompetensi karyawan tersebut? Yang ketiga, kinerja individu. Menilai apakah karyawan memiliki kompetensi sesuai menunjukkan kinerjanya lebih baik atau tidak. Dan yang keempat, kesiapan promosi dan pengembangan karir. Di sini kita bisa mengukur apakah sistem kompetensi membantu organisasi dalam menyiapkan talent dan suksesi jabatan. Yang kelima, kontribusi terhadap kinerja organisasi. Kalau tadi individu, yang ini organisasi. Kita bisa melihat indikatornya melihat dampak secara umum seperti peningkatan efektivitas kerja tim, efisiensi proses kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Dari situ 5 indikator bisa melihat nih kesesuaian kompetensi dengan jabatan atau tidak. Kemudian kompetensi tidak karyawannya setelah diberikan pelatihan, dan yang ketiga setelah dia melakukan pekerjaan dalam tenggang waktu tertentu, bagaimanakah kinerjanya individu. Kemudian kita bisa melihat persiapan promosi pengembangan karirnya. Baik, saya rasa seperti itu bagaimana indikator-indikatornya sudah mewakili dari teori yang ada di buku BMP. Dari kalimatnya, audit efektivitas ditelusuri dengan sikap dan perilaku pegawai yang memiliki integritas dan komitmen, selaras dengan kode etik profesi, ketaatan terhadap norma peraturan atau tidak, dan memiliki hasrat bersaing, hasrat belajar, dan mengembangkan diri. Dari situ, variabel-variabel tersebut kita bisa mengambil indikator untuk menilai efektivitas penerapan MSDM BK di suatu perusahaan. Baik, demikian dari saya. Mungkin bisa dipahami. Jika ada yang masih ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di sesi berikutnya. Terima kasih, sukses selalu untuk kalian semua, saudara mahasiswa dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.